Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkarya, berprestasi dan berkontribusi untuk masyarakat banyak di hari ini ya rekan-rekannya. Jadi rekan-rekan, pagi ini saya sedikit pengen sharing tentang financial distress ya, atau penyakit keuangan. Jadi sebelumnya rekan-rekan, jika rekan-rekan belum berlangganan di channel Bicara Usaha, mohon klik tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya dan sharing pengalaman tentang dunia usaha, keuangan dan mikro. Jika rekan-rekan suka dengan video atau konten ini ya, mohon klik tombol like ya jika rekan-rekan suka, dan mohon diklik tombol share jika rekan-rekan lihat konten dan video ini bermanfaat untuk kawan, saudara, family ataupun yang lainnya. Oke rekan-rekan, silahkan diklik tombolnya. Rekan-rekan, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah mengklik tombolnya. Saya doakan semoga usahanya lancar, tambah berkembang, keluarganya sehat, rezekinya berkah melimpah ya. Lanjut aja. Jadi rekan-rekan, saya sharing tentang penyakit keuangan ini yang mungkin saya perhatikan ya, saya amati ya, saya teliti di masyarakat ya. Mungkin ini terjadi juga di daerah-daerah lain ya. Dan mungkin saya teliti di daerah saya, dan saya belajar dari pengalaman saya ketika saya bekerja di lembaga keuangan ya, dan mungkin ketika saya usaha ya. Jadi saya lihat fenomena yang ada di masyarakat sehingga saya membuat kesimpulan ya, ini versi bicara usaha ya. Jadi saya buat kesimpulan tentang penyakit keuangan. Nah, penyakit keuangan itu ada 4 stadium ya rekan-rekan ya. Jadi supaya lebih enak saya sampaikan video atau konten ini dengan cara ngobrol ya. Mungkin nanti rekan-rekan yang bisa ngambil kesimpulannya ya rekan-rekan ya. Jadi dengan banyaknya fenomena-fenomena di masyarakat rekan-rekannya, yang ketika kita usaha atau bekerja ya, kita dikirimi di handphone kita ya kan tentang fasilitas pinjaman online ya rekan-rekan ya. Nah, ketika kita diberikan kemudahan ya, cukup foto diri dan foto KTP ya kan, Anda bisa dapat sekian juta atau sekian puluh juta dalam beberapa saat ya, atau beberapa jam atau beberapa menit ya kan. Sehingga karena kita memang ditawar itu, sebenarnya kan rekan-rekan kita nggak butuh juga pinjaman itu, cuman karena kita memang diberikan fasilitas ya, namanya kita manusia ya, nggak luput dari hawa nafsu ya rekan-rekan. Sebenarnya kita nggak butuh, cuman karena dikasih fasilitas ya kan, jadi kita ambil tanpa memperhitungkan kebelakangan hari kita harus menyicilnya ya kan. Nah, ketika pinjaman itu kita ambil, nah disitulah rekan-rekan mulai timbul benih-benih penyakit keuangan rekan-rekannya. Jadi kita kerja ataupun kita usaha ya rekan-rekannya, tapi kita sebenarnya nggak butuh pinjaman itu rekan-rekan, cuman karena kita dikasih fasilitas ya kan, dikasih kemudahan ya, ditawarin terus ya kan, dirayu-rayu, dibujuk rayu ya, sehingga kita ambil pinjaman itu ya. Anggaplah pertama ya rekan-rekan, pinjaman online itu berkisar 3 juta rekan-rekan ya. Nah, 3 juta. Nah, dalam beberapa bulan harus lunasi, misalnya 6 bulan ya kan, atau 8 bulan atau 3 bulan ya kan. Ya, pinjaman pertama itu memang nggak memberatkan kita karena kita memang ada sumber penghasilan ya kan. Dan kita juga butuh. Dan yang saya sayangkan, pinjaman online itu dipakai untuk konsumsi pula ya kan gitu. Udah pinjaman online, ada bunganya lagi rekannya kan, dipotong lagi biaya administrasi rekan-rekannya. Jadi kita nggak butuh sebenarnya, dan kita cukup dengan apa yang ada saat ini. Contoh misalnya rekan-rekan dari kerja ya kan, dari bekerja. Nah, teman-teman udah bisa cukup sebenarnya dari bekerja, cuman karena dikasih fasilitas pinjaman online, diambil pinjolnya. Setelah itu kita usaha. Sebenarnya usaha kita udah cukup untuk kita sama keluarga, dan mungkin membiayain keluarga kita yang lainnya ya kan, mungkin beramal soleh juga ya kan.
sebenarnya cukup, cuman karena kita dikasih fasilitas pinjaman, dirayu, ya, dibujuk, ya kan, sehingga kita jadi mau nggak mau kita ambil. Sama seperti saya juga kemarin rekan-rekannya, itu banyak kali rekan-rekan dari lembaga keuangan itu memang setelah saya nggak kartu kredit saya semuanya saya lunasin, ada 6 atau 8 biji ya, yang total mungkin kalau nggak salah berkisar 60-an juta ya. Ketika saya berhenti langsung saya lunasin semuanya rekan-rekan. Ketika itu mungkin kan lembaga-lembaga lain ya kan, lembaga pinjol lain itu melihat mungkin track saya nggak tahu dari mana itu mereka dapat trace ya kan. Jadi dari lembaga-lembaga keuangan lainnya itu menawarin saya juga gitu kan. Nah, Pak, ini kita ada apa fasilitas khusus untuk Bapak untuk apa ya, ditanggung asuransinya ya kan, dengan apa, nominal sekian tapi ditanggung satu keluarga, tapi harus dibayar pakai kartu kredit ya kan. Nah itulah, jadi bujuk raya seperti itu. Saya bilang enggak lagi lah gitu, cukup lah gitu. Jadi kita harus cut juga itu masalah itu kan rekan-rekannya. Jadi jangan, kalau misalnya kita nggak butuh jangan pinjam, dan kalau misalnya kita butuh pun jangan sampai punya pinjaman atau pinjaman nggak pakai bunga saya pun jangan. Kalau misalnya bisa apa yang ada aja rekan-rekan. Jadi seperti itu ya. Yang jadi masalah kalau seandainya kita udah dapat pinjaman online ya rekan-rekannya, ternyata pinjol lain pun menawarkan, ada kan, kita sekarang gampang ya di aplikasi handphone kita ada, kita klik aja aplikasi di kita, di install udah masuk aplikasinya di handphone kita dan langsung bisa diproses rekan-rekannya. Ada banyak lah kan fasilitas-fasilitas pinjol di Indonesia. Terus yang kedua, dari ketika kita install aplikasi mereka, nah ada aplikasi yang menyedot mungkin ya, saya baca di masyarakat ya, mungkin tolong kalau misalnya salah mau dikoreksi rekan-rekan di kolom komentar. Jadi disedotlah nomor handphone kita yang ada di handphone kita ya. Sampai kemarin saya punya pengalaman, kemarin saya ditelepon sama salah satu pinjol di Indonesia, menyampaikan bahwa nama Bapak inisial itu kan, misalnya contohnya lah ya, misalnya Pak Andre itu atau Pak Andi itu kawan Bapak ya gitu. Saya nggak kenal sebenarnya orangnya itu ya kan, tinggal di Tanjung Merauke Pak gitu kan. Ingat lah Pak ya. Kenapa Dek? Iya, Bapak itu punya pinjaman di tempat kita, mohon bantulah Pak untuk diingatkan ya kan, sama beliau bahwa pinjamannya udah menunggak gitu kan, tinggalnya di Tanjung Merawa gitu kan Pak. Lah saya nggak tahu juga ya siapa namanya, mungkin dulu pernah kenal mungkin sebentar, habis itu tukar-tukaran kontak gitu. Akhirnya mungkin dapatlah nomor saya dari aplikasi pinjol itu, nyedot ke perusahaan pinjolnya ya kan, sehingga saya ditelepon untuk penagihan itu ya kan. Saya sendiri nggak paham itu siapa nama orangnya, seperti itu rekan-rekan. Jadi ketika kita minjem pinjol itu ya jangan sampai harga diri kita juga terjaga deh ya rekan-rekan. Jadi harga diri kita, waduh malu lah kita kan kalau seandainya pinjaman 3 juta atau 5 juta itu nunggak, macet, malu ya. Itu bukan nominalnya rekan-rekan, cuman kalau seandainya ditagih seperti itu kan kita agak kurang itu ya, kurang aware lah ya, kurang kurang sehat lah gitu kan. Kita malu sama masyarakat gitu kan, apalagi yang ditagih itu rekan-rekannya. Memang apa ya, shock terapinya seperti itu ya, kita malu itu. Nah itu pinjaman online ya. Kalau satu, mohon segera ya, saya nggak bisa ngasih apa ya penekanan ke rekan-rekan ataupun mungkin saran apa ya, cuma sebagai kawan ya. Nah kalau seandainya mungkin rekan punya pinjaman satu, yang langsung lunasin aja lah kalau misalnya bisa, ada rezeki, ada uang ya kan. Jangan sampai pinjaman itu bertambah ya rekan-rekannya, ada satu fasilitas, habis itu rekan-rekan install lagi aplikasinya ya kan, 2 fasilitas, habis itu install lagi 3 fasilitas, habis itu install lagi 4 fasilitas. Nah pinjaman online itu ya kan, mereka itu mengquery dari ditrace dari apa ya, kontak rekan-rekan juga ya gitu, ada pertimbangan seperti itu. Jadi tambah banyak kontaknya, tambah besar lah pinjaman yang bisa diberikan rekan-rekannya gitu. Dan mungkin tahap awal mungkin kecil 3 juta, mungkin kalau seandainya udah lunas mungkin kita tawari lagi, istilahnya top up rekan-rekannya, ditambahin lagi pinjamannya. Nah seperti itu. Jadi itu stadium 1 ya. Terus kalau seandainya ada kartu kredit, udah ada pinjol rekan-rekan, kita punya kartu kredit pun ya kan. Kalau satu ya 2, 3, 4 kan luar biasa rekan-rekan ya gitu kan.
ya jangan sampai kita punya karakter nggak udah pinjam kita nggak mau bayar kan ya, jangan sampai seperti itu, karena kredibilitas kita itu nggak terhingga harganya, nama baik kita itu nggak terhingga namanya. Saya pernah dengar kemarin ada seorang pengusaha ya sudah berumur juga rekan-rekannya, ya besar ya, bapak itu udah meninggal sekarang ya, pengusaha nomor 10 di Indonesia ya kan. Saya nggak usah sebut namanya karena kemarin saya juga lihat video beliau itu di YouTube ya rekan-rekan, saya belajar ya. Beliau punya perusahaan tambang batu bara rekan-rekan ya. Pernah juga bekerja di perusahaan besar ya rekan-rekan ya. Jadi bapak itu menyampaikan itu kalau seandainya saya mau ya, personal garanti saya ya kan, ini masalah nama baik rekan-rekan. Personal garanti saya bukan company garanti ya rekan-rekan. Company garanti perusahaan, garanti perusahaan. Jadi kalau misalnya bapak itu macet, perusahaannya itu diambil alih sama lembaga keuangan. Atau misalnya properti garanti ya, atau aset garanti atau jaminan aset. Jadi misalnya kalau bapak itu pinjam ya, misalnya satu triliun ya rekan-rekan ya, itu diambil alih aset-asetnya gitu kan rekan-rekan. Nah itu entah properti tanah, bangunan, kantor, ruko, kapal pesiar atau lainnya. Nah, itu dia ambil alih kan kalau seandainya macet ya rekan-rekan. Jadi bukan company garanti, jaminan perusahaan, atau mungkin bukan aset atau properti garanti, tapi personal garantinya aja rekan-rekan. Tanda tangannya itu dihargai 1 triliun rekan-rekan ya, oleh kalau nggak salah itu 3 lembaga keuangannya. Sebut aja lembaga keuangan bank lah gitu misalnya lah ya rekan-rekan. Itu inisialnya C ya rekan-rekan ya, M, dan lembaga keuangan satu lagi lupa saya rekan-rekan ya, itu inisialnya rekan-rekan ya. Jadi nama baik itu mahal kali ya rekan-rekan ya. Jadi jangan kita gara-gara 3 juta atau 5 juta rekan-rekan kita menggadaikan harga diri kita seperti itu. Jadi itu stadium 1. Pertama pinjaman online ya kan. Habis itu pinjaman kartu kredit ya rekan-rekannya. Nah itu paling kita nggak butuh, masuk stadium 1. Nah selanjutnya ya masuk di stadium 2 rekan-rekan. Ketika kita mau beli kendaraan bermotor, kita ini udah kerja rekan-rekannya, kita ini punya usaha kecil-kecilan, cuman kita nggak punya kendaraan ya rekan-rekan. Jadi kadang-kadang orang tua, family, kakak, abang kita inisiatif, udahlah pinjam aja lah, ambil aja di showroom, leasing gitu kan. Nah, itu karena kadang-kadang kita ngomong leasing atau finance ya, perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan itu gampang kali, karena kelihatannya itu sesuatu yang nggak tabu ya rekan-rekan, udah dianggap sesuatu yang lumrah rekan-rekan ya. Nah itu karena mau yang baru, yang sehat keretanya ya, sebenarnya tergantung perawatan juga. Kalau misalnya baru juga nggak kita rawat-rawat ya rusak juga rekan-rekan ya. Jadi udah ambil aja leasing lah ibaratnya kan, atau finance lah gitu kan. Ambil kereta second, ambil kereta baru di showroom, dah cicil 3 tahun ya kan. Nah itu udah masuk stadium 2 juga, keuangan kita nggak sehat rekan-rekan ya. Jadi udah punya pinjol, beberapa fasilitas, habis itu punya kartu kredit, ada pinjaman leasing lagi rekan-rekan ya. Itu masuk stadium 2 rekan-rekan. Apalagi kita ngambil kereta, habis itu kita pinjam lagi, pembiayaan lagi, ambil mobil ya kan, cuma untuk gaya rekan-rekan ya. Jadi saya sarankan jangan usah kalau cuma untuk bergaya. Kalau misalnya kita betul-betul perlu ya, kalau seandainya kita jauh memang cuma butuh kereta sepeda motor yang 4 tak ya kan, yang biasa ya, udah itu mungkin lebih hemat ya rekan-rekannya. Beli second, habis itu perbaikin dikit ya kan, udah habis itu dirawat sebaik mungkin ya kan. Nah, seperti itu di cash. Jadi itu stadium 2. Nah stadium ketiga, ketika rekan-rekan itu pinjam di lembaga keuangan besar ya kan. Nah itu macam lah semuanya rekan-rekan ya, lembaga keuangan itu. Jadi ini cuma ilustrasi. Jadi pinjam dengan nominal besar, misalnya 500 juta atau 1 miliar atau mungkin 400 juta untuk beli aset rekan-rekannya, misalnya contoh kelapa sawit. Padahal rekan-rekan belum tentu butuh itu ya kan, belum tentu sawitnya itu
apa ya, dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kita di usaha kita jauh sibuk, ya kan, kita mau ambil pinjaman untuk beli sawit ya rekan-rekan ya. Nah, kalau saran saya tuh kan rekan-rekan ditabung aja deh, tabungan rekan-rekan, usaha rekan-rekan berapa kira-kira dapatnya, cuma 5 hektar, ya udah beli aja cash 5 hektar. Atau misalnya cuma 3 hektar, udah beli aja 3 hektar. Dan kalau misalnya bisa dekat rekan-rekan jadi tempat tinggal atau tempat usaha rekan-rekan kalian ya. Jadi ketika kita pinjam besar gitu kan, nah itu udah masuk stadium 3 ya kan rekan-rekan. Terus selanjutnya rekan-rekan ya, kalau masuk stadium 4 ya rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan sekalian udah pinjaman itu jadi habit ya kan, jadi kebiasaan ya kan, jadi sebuah hal yang lumrah karena kita hidup di zaman yang serba apa ya, informasinya bertaburan ya kan, dari masyarakat maupun mungkin dari media sosial rekan-rekannya. Jadi sesuatu yang salah itu menurut agama dan menurut apa ya, menurut agama lah ya rekan-rekan, itu sesuatu yang lumrah karena kita udah beberapa kali melanggar rambu-rambu apa kehidupannya, rambu-rambu agama. Jadi pinjaman itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, yang biasa ya kan. Punya pinjaman online, punya pinjaman leasing, punya pinjaman kartu kredit, punya pinjaman mobil, punya pinjaman apa lembaga keuangan ya kan rekan-rekannya. Habis itu ketika rekan-rekan itu udah gak bisa bayar pinjamannya, rekan-rekan pinjam ya kan di bank untuk melunasin pinjaman-pinjaman itu kecil ya kan. Nah itu membentuk pinjaman baru untuk melunasin pinjaman yang lama ya kan, dengan plafon yang lebih besar. Nah itu udah saya pinjam lagi lah satu fasilitas bank untuk melunasin kartu kredit, biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau seandainya dia apa mau pinjaman itu, Pak lunasin lah Pak pinjaman-pinjaman yang lama supaya kemampuan bayarnya itu kembali sehat Pak gitu. Karena kan biasa saya dulu pun seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ketika fasilitas itu udah banyak, kartu kredit, pinjol, leasing, finance, habis itu mobil, kita bilang Pak ini suruh lunasin aja supaya jadi satu fasilitas semuanya, seperti itu. Jadi itu udah nggak sehat, udah stadium 4 itu, udah kritis lah rekan-rekan. Jadi minjem besar ya kan rekan-rekan untuk melunasin pinjam-pinjaman kecil itu, leasing, kartu kredit, pinjaman online, pinjaman mobil ya kan rekan-rekan, koperasi mungkin ya kan, lembaga keuangan koperasi apa, rentenir yang berkodok koperasi rekan-rekan ya gitu kan. Kalau koperasi yang baik ya saya nggak mau masuk ke ranah itu lah kan. Jadi pinjaman rentenir yang berkodok koperasi rekan-rekan ya gitu kan. Nah gitu, itu udah masuk stadium 4. Jadi kalau rekan-rekan itu pinjaman besar untuk lunasi pinjaman kecil, atau lagi pinjam lagi untuk lunasin pinjaman yang lain, udah jatuh tempo karena macet rekan. Nah itu udah nggak sehat rekan-rekan ya. Jadi saran saya rekan-rekan ya coba lebih sabar aja dulu rekan-rekan, lebih sabar, lebih nikmati proses ya karena seperti itu rekan-rekan. Jadi jangan sampai rekan-rekan apa ya, kehidupannya pun jadi berantakan gara kita pengen maju jadi malah tambah berantakan. Ya didik keluarga kita di sisi agama juga dengan baik ya rekan-rekan ya, karena kita pun untuk mengembangkan usaha kan kita harus punya tujuan-tujuan mulia juga ya. Apakah memang kita untuk membantu masyarakat sekitar, fakir miskin, anak yatim piatu, keluarga kita kurang mampu, seperti itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan saya sarankan hindari 4 penyakit keuangan ya, financial distress ya kan ya, yang diakibatkan karena pinjaman-pinjaman, baik pinjaman online ya kan, lembaga keuangan ataupun mungkin lainnya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, itu adalah yang saya sampaikan tadi adalah penyakit keuangan yang disebabkan oleh pinjaman. Nah pada sesi ini saya tidak menekankan kepada lembaga keuangannya yang meminjamkan, tapi saya berfokus pada penyakit yang ditimbulkan, penyakit keuangan yang ditimbulkan karena pinjaman-pinjaman ya yang tidak terkontrol kan. Jadi pada kesempatan ini rekan-rekan saya tidak berani memaksakan atau menyarankan ataupun menganjurkan ke rekan-rekan pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah ya, untuk tidak meminjam di lembaga keuangan ataupun perbankan lainnya. Karena wadah ini, channel ini dan video ini adalah video edukasi, tempat kita berdiskusi, menyampaikan saran, masukan, pengalaman dan hal-hal penting lainnya. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan ke rekan-rekan, saya tidak bisa memaksakan rekan-rekan, saya tidak bisa menyarankan rekan-rekan ataupun mungkin memaksakan sesuatu ya kan, karena saya juga bukan financial advisor ya, saya bukan ahli keuangan, tapi saya pernah bekerja di lembaga keuangan dan sebagai pelaku usaha. Jadi dari pengalaman saya bekerja di lembaga keuangan dan pengalaman saya usaha, jadi saya share ke rekan-rekan. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan kira-kira tentang konten video ini ya? Letakkan komentar dan saran dan masukan dan kritikan Anda di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar. Dan oke rekan-rekan, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin itu aja rekan-rekan dari saya di hari Senin ini ya rekan-rekan. Semoga saya doakan semoga rekan-rekan itu usahanya tambah maju, rezekinya berkah melimpah, keluarganya sehat selalu, panjang umur dan berkah, dan rekan-rekan terhindar dari segala bentuk pinjaman, baik pinjaman pengembalian pokok maupun pinjaman online maupun pinjaman ribawi rekan-rekan. Mungkin itu aja dari saya rekan-rekan. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang udah setia menonton channel Bicara Usaha ya rekan-rekan ya. Apresiasi juga untuk rekan-rekan yang udah membantu saya untuk mengembangkan channel ini ya. Semoga ini jadi wakaf saya di hidup saya yang sekali ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bicara Usaha.